3 hari tenggelam di aliran Sungai Silau Asahan, pemuda ditemukan tewas. Razia pekat di hotel kelas melati di kawasan Kota Medan, 22 pasangan diamankan petugas. Petugas kesehatan RSUD Dolok Sanggul terpapar COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa, inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pemuda di Asahan, Sumatera Utara ditemukan tewas mengambang setelah 3 hari tenggelam di aliran Sungai Silau Kisaran. Korban tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai setelah melompat dari atas jembatan jalur rel kereta api yang terbentang di aliran sungai tersebut. Beginilah kondisi jasad Isnin Haryadi saat ditemukan. Pemuda berusia 20 tahun, warga Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara ini tewas mengambang setelah 3 hari tenggelam dan hanyut terbawa arus aliran Sungai Silau Kisaran. Korban ditemukan dalam kondisi telentang di aliran sungai dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Petugas Basarnas dan BPBD mengevakuasi korban. Korban ditemukan mengambang sejauh lebih kurang 5 km dari titik awal jatuhnya. Korban dinyatakan tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai pasca terjun dari atas jembatan jalur rel kereta api yang terbentang di atas aliran sungai di Kelurahan Selawan, Kisaran Timur. Ya, alhamdulillah pada hari ini hari ketiga tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Asahan dan Basarnas Tanah Balai berhasil menemukan korban. Korban ditemukan lebih kurang pada radius 5 km dari titik awal jatuh dalam kondisi meninggal dunia. Pertama kali ditemukan oleh masyarakat yang melihat korban, lalu melaporkan kepada kami. Kemudian kami langsung ke lokasi dan korban, dan sekarang korban sudah dibawa ke rumah duka. Setelah diserahkan ke pihak keluarga, korban rencananya akan langsung dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Kedai Ledang yang tak jauh dari rumahnya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Selanjutnya pemirsa, kasus dugaan korupsi pengerjaan jalan jurusan Ambor Gang Sampuara di Dinas PUPR Kabupaten Toba tahun anggaran 2017 dengan pagu mencapai 4,4 miliar rupiah kini siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus dugaan korupsi pengerjaan jalan jurusan Ambor Gang Sampuara di Dinas PUPR Kabupaten Toba tahun anggaran 2017 dengan pagu mencapai 4,4 miliar rupiah kini siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut telah P21 atau dinyatakan lengkap dan jaksa penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, jaksa penyidik menetapkan 2 tersangka yang saat ini telah berstatus sebagai terdakwa. Kedua terdakwa adalah BS dan FH. BS merupakan seorang ASN dan berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut, sementara FH merupakan pihak swasta yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa untuk pengerjaan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus. Dugaan kasus korupsi pengerjaan jalan terlihat dari kekurangan spesifikasi dan volume pekerjaan setelah dilakukan perhitungan oleh tim teknik Poltek USU. Untuk perkara jurusan pekerjaan jalan jurusan Amborgang dan Sampuara saat ini sudah masuk ke tahap 2, di mana sebelumnya perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum. Jadi saat ini tahap 2 itu artinya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dari jaksa penyidik yang sekiranya nanti langsung akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Demikian. Namun meski akan memasuki proses persidangan, kedua terdakwa tidak ditahan di rutan, melainkan hanya berstatus tahanan rumah. Alexia Terosiagian melaporkan untuk Eva Rina TV.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim penggerak PKK Batubara membagikan ribuan masker kepada warga di seluruh kecamatan Kabupaten Batubara. Istri Bupati Batubara Maya Indrisari Zahir yang merupakan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Batubara membagikan masker kepada seluruh ketua PKK di Kecamatan se-Kabupaten Batubara yang digelar di Aula Kantor Camat Seibala. Tak tanggung-tanggung, selain itu juga ketua TP PKK ini turun langsung dengan membagikan masker kepada para pengendara, serta membagikan kepada warga dan para pedagang yang berada di tempat fasilitas umum di Kabupaten Batubara. Ketua TP PKK Maya Indrisari Zahir mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan gebrak masker Ketua TP PKK Provinsi dan Porkompimda Sumatera Utara. Sebanyak 5.000 masker telah dibagikan di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Batubara. Ketua TP PKK Batubara berharap agar masyarakat Batubara mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Batubara melaksanakan gerakan gebrak masker, menindaklanjuti dari acara gebrak masker yang diadakan oleh tim penggerak PKK Provinsi dan istri Forkopimda Sumatera Utara. Nah, kali ini kami membagikan 5.000 masker yang diberikan dari acara tersebut ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara. Sementara itu, warga Desa Durian sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada Ketua TP PKK yang telah turun langsung ke desa mereka, berbaur dan berbagi masker kepada warga. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batubara yang telah memberikan maskernya untuk kami se-Desa Durian. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, tim gabungan melakukan razia penyakit masyarakat di lokasi penginapan dan hotel kelas melati pada Senin dini hari di beberapa kawasan Kota Medan. 22 pasangan bukan suami istri diamankan. Dalam razia yang digelar oleh Dinas Sosial dibantu Satpol PP, Polisi, dan TNI di masa adaptasi kebiasaan baru, menyisir sejumlah penginapan dan hotel kelas melati yang diduga sering dijadikan tempat asusila. Satu persatu hotel kelas melati di Jalan Jamin Ginting diperiksa petugas. Dari beberapa hotel yang didatangi petugas langsung melakukan pemeriksaan identitas serta melakukan penggeledahan. Kemudian razia dilanjutkan ke beberapa guest house yang berada di kawasan padat penduduk, seperti penginapan di Jalan Gatot Subroto, Medan. Dari lokasi tersebut, petugas juga berhasil menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri yang sedang berada di dalam penginapan tersebut. Dalam razia ini sempat terjadi keributan saat salah satu pasangan akan diamankan petugas. Menurut Fahrul Rozi Pane, Kabid Rehab Dinsos Medan, sebanyak 22 pasangan yang bukan suami istri diamankan petugas dalam razia ini. Pada ini kami telah melakukan penertiban sebanyak 22 yang kita jaring, 2 orang itu di bawah umur. Kita sangat mengharapkan sekali peran serta dari masyarakat untuk memberikan informasi dan tidak jemu-jemu pada masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap keluarga, melakukan pengawasan terhadap tetangga maupun pengawasan
pelaku terhadap lingkungannya sendiri untuk menjaga kondusivitas daripada Kota Medan ini agar terjaga tingkat kedisiplisannya. Selanjutnya, seluruh pasangan yang terjaring dalam razia ini dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk dilakukan pendataan. Apabila terbukti sudah pernah terkena razia, maka akan dilakukan pembinaan di Panti Sosial Parawansa, Kabupaten Karo. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Satuan Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara memusnahkan 358 kg narkotika jenis daun ganja kering dari sindikat narkoba antar provinsi. Sebanyak 358 kg narkotika jenis daun ganja kering dimusnahkan di halaman Polrestabes Medan, Sumatera Utara dengan cara dibakar. Seratusan kilogram daun ganja kering ini merupakan hasil sitaan dari 3 orang pelaku yang ditangkap pihak berwajib di Kota Medan. Umumnya daun ganja kering ini berasal dari Aceh dan diamankan saat akan diedarkan di sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sebelum dimusnahkan, ratusan kilogram ganja ini terlebih dahulu diuji keasliannya oleh tim Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan. Menurut keterangan Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Riko Sunarko, dalam kasus narkotika ini, terdapat 3 tersangka yang ditangkap di Medan yang berperan sebagai kurir dan bandar narkoba. Prestasi yang didapat oleh rekan-rekan dari Sat Narkoba Polrestabes Medan dan dari Polsek Poncor Batu. Meskipun di sini ini sebuah prestasi, tapi miris buat kami. Rekan-rekan sekalian dapat melihat barang bukti yang di depan sini itu ada 358 kilogram ganja. Kalau digunakan bisa membunuh sekitar 1.790.000 korban generasi muda kita. Pemilik narkotika ini dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dan maksimal dengan hukuman mati. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 kg. Narkoba dibawa pelaku dari Malaysia melalui jalur laut. Untuk melabui petugas, pelaku memasukkan barang haram tersebut ke dalam peti fiber berisi ikan. Inilah tersangka SR, warga Sumbersari, Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saat diamankan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai bersama barang bukti sabu-sabu seberat 6 kg yang disimpan di peti fiber ikan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sebagai kurir narkoba. Ia menerima sabu-sabu tersebut dari seseorang di tengah laut perbatasan perairan Indonesia-Malaysia. Atas jasanya tersebut, ia dijanjikan uang sebesar 20 juta rupiah. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan sabu-sabu dalam kemasan teh Cina tersebut di dalam peti atau fiber ikan dibalut ban bekas. Namun aksinya tersebut gagal karena petugas telah mengendus aksi pelaku. Daripada penangkapan sabu seberat 6.000 gram atau 6 kg di sebuah perairan di Kecamatan Setualang Raso, modusnya menyembunyikan barang haram ini ke dalam sebuah ban. Dari dalam ban itu dibungkus, dikemas, seolah-olah itu sebagai ganjal daripada perahu itu, dimasukkan ke dalam kotak ikan, dan di atasnya ada es batu batangan itu, kemudian di atas batu ada ikan. Sehingga pengelabuannya itu sangat rapi sekali yang dilakukan oleh tersangka ini. Tapi karena kita ada informasinya sudah akurat, tim Kasat Narkoba tetap berupaya menggeledah sehingga ditemukanlah seluruh barang bukti ini. Atas perbuatannya tersebut, kini tersangka SR dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.
Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pegawai RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Asundutan Sumatera Utara yang bertugas di bagian radiologi berinisial TT terpapar COVID-19. Saat ini TT sedang menjalani perawatan di RSUD Pringa di Medan. Keterangan dihimpun dari juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Humbang Hasundutan Hotman Hutasoid. TT merupakan petugas medis berjenis kelamin perempuan yang baru saja melakukan perjalanan dari kota Medan pada tanggal 18 Agustus 2020. Pada tanggal 25 Agustus 2020, ia mengalami keluhan asam lambung disertai demam. Selanjutnya ia dirawat di RSUD Dolok Sanggul. Tanggal 26 Agustus, pasien di rapid test, namun hasilnya non-reaktif. Kemudian pihak RSUD Dolok Sanggul pada tanggal 27 Agustus 2020 melakukan foto toraks dan terdapat bercak di dada sebelah kanan pasien. Sehingga pasien di swab test di RSUD Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Hasil swab pada tanggal 28 Agustus 2020, pasien dinyatakan positif COVID-19. Lalu pasien dirujuk ke RSUD Pringa di Medan. Saat ini pasien menjalani perawatan intensif. Kondisi terkini pasien dinyatakan sudah berangsur-angsur membaik. Imbas dari petugas medis itu terkonfirmasi positif COVID-19, seluruh orang yang diduga memiliki kontak dengan pasien langsung di swab test. Saat ini pihak Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Humbang Hasundutan masih terus menunggu hasil swab dari RSUD Tarutung. Iya, di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 28 bertambah warga Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Ibu TT terkonfirmasi COVID-19. Pada tanggal 18 Agustus, Ibu TT melakukan perjalanan keluar daerah yaitu ke Medan. Pulang dari Medan, Ibu TT mengalami keluhan sesak napas dan asam lambung. Akhirnya, pada tanggal 27 dilakukan foto toraks, ada bercak darah di sebelah kanan. Kemudian dilakukan pengambilan swab dan hasilnya tanggal 28 bahwa Ibu TT terkonfirmasi. Sementara itu aktivitas di RSUD Dolok Sanggul masih berjalan normal meski sedikit lebih sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah membagikan telepon pintar atau smartphone untuk siswa kurang mampu. Pemberian telepon seluler ini untuk menunjang para siswa mengikuti proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah membagikan telepon pintar untuk siswa SMP kurang mampu. Mereka berasal dari SMP negeri dan swasta yang sudah disaring oleh Dinas Pendidikan setempat. Tak kurang dari 1.500 siswa yang akan mendapatkan bantuan telepon pintar sebagai sarana kegiatan sekolah daring. Penyerahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah dan siswa yang selama ini kesulitan mengikuti sekolah daring. Keterbatasan gawai membuat mereka tidak bisa leluasa mengakses materi pelajaran. 1.500 telepon pintar dibagikan kepada siswa dari 27 sekolah negeri dan swasta se-Solo. Penyalurannya akan mendahulukan siswa-siswa yang dirasa paling membutuhkan. Sangat membantu pembelajaran. Selama ini gimana proses belajarnya? Kalau biasanya pakai bareng HP mama. Terus saat ini, setelah dapat ini?
Cukup membantu berarti ya? Sangat membantu. Sangat membantu. Telepon pintar ini berasal dari donatur serta program Corporate Social Responsibility atau CSR sejumlah pihak. Kegiatan ini bermula dari Wali Kota Solo yang pernah menyatakan kepada media bahwa terdapat 1.500 siswa yang kesulitan mendapatkan telepon pintar. Dari situlah bantuan mengalir hingga bisa dibagikan kepada yang berhak. Jadi setiap kali bantuan yang dikirim ke saya langsung kita serahkan. Berarti mana ya? Masih bagi-bagi Pak. Masih bagi Pak. Nah, itu kita serahkan ke dinas untuk diserahkan kepada anak yang memang betul-betul keluarganya tidak mampu dan tidak bisa memberikan. Kebetulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan anggaran 35 juta kepada sehingga proses belajar mengajar nanti di rumah dan di sekolahan itu bisa dilaksanakan. Kemarin ada berapa ya? Saya kemarin rencana target 1.500. Sedangkan untuk kuota internet nantinya akan tersedia bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim, tersedia kuota internet sebesar 35 GB untuk setiap pelajar guna membantu proses belajar secara daring. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari malam ini. Saya Kina Setia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.